Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Ulasan refleksi saya kali ini, saya buat pada hari Jumat pertama di bulan Februari tahun ini, tahun 2022. Yang kita tahu bersama, Jumat pertama merupakan hari bagi kita untuk melakukan penghormatan atau bentuk praktek kesalehan atau devosi kepada hati kudus Yesus. Dan hari ini bagi saya sangat berkesan sehubungan dengan bacaan Injil yang menampilkan bagaimana Yohanes Pembaptis itu wafat. Kematiannya disebabkan oleh luapan emosi senang dari Raja Herodes. Raja Herodes begitu senang sampai ia lupa diri. Ia begitu senang melihat putri Herodias menari pada acara ulang tahunnya. Ia bersumpah untuk mengabulkan apa saja yang menjadi permintaan dari anak perempuan itu. Dan sumpah raja yang emosional itu digunakan oleh Herodias, istri tidak sahnya, untuk membalaskan sakit hatinya pada Yohanes Pembaptis yang menegur hubungan mereka. Ia mengatakan kepada anaknya agar meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam. Nah, demikianlah kita ketahui saudara-saudari akhir dari hidup Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudari, dari kisah ini sebenarnya saya merenungkan ada sebuah hal penting yang harus disadari oleh setiap orang. Membaca kisah dari Raja Herodes yang akhirnya membunuh Yohanes Pembaptis, saya belajar inilah gambaran orang yang mengambil keputusan hanya berdasarkan apa kata hati, apa kata perasaan, apa kata emosi. Kalau kita sungguh-sungguh merenungkan hidup ini, ciri dari kedewasaan hidup itu ditandai dengan apa? Yakni dengan adanya kemampuan untuk mendasarkan hidup tidak di atas dasar emosi, tidak di atas dasar perasaan-perasaan. Manusia dewasa adalah manusia yang mampu mengatasi, melampaui emosinya, dan tidak digiring oleh emosi atau perasaannya. Marah, kecewa, sedih itu normal, siapapun bisa mengalami itu. Tetapi janganlah hal-hal itu sampai mengendalikan hari-hari hidup kita. Sebab tidak sedikit dari kita yang sepertinya mirip-mirip dengan Herodes. Mengambil keputusan untuk membunuh karena emosi sedang menggebu-gebu. Mungkin kita tidak membunuh tubuh manusia, tetapi sering karena terdorong oleh emosi marah, kecewa, atau sakit hati, kita membunuh karakter orang. Dengan membentak, bersuara keras, memaksakan kehendak, menjelek-jelekkan, dan lain sebagainya. Tidak sedikit juga dari kita yang karena emosi senang, akhirnya gampang dibodohi oleh orang lain. Tidak sedikit remaja wanita yang dibodohi pria hanya karena pria-pria memanfaatkan luapan emosi dari sang perempuan. Sama persis seperti ketika Herodias memanfaatkan emosi Herodes untuk membalaskan dendamnya. Ketika hidup kita sering berlandaskan emosi, maka kita sering juga akan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, saudara-saudari, perayaan Jumat pertama itu mengingatkan kita akan hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, saya sebagai misionaris hati kudus Yesus merefleksikan hal ini. Baiklah, saya dan kita semua tentu dalam pergumulan apapun hidup kita, ketika kita sedang dalam perasaan atau emosi tertentu, entah itu menggebu-gebu dalam perasaan senang ataupun dalam perasaan marah, sedih, atau kecewa, kita tidak mengikuti apa kata hati atau apa kata perasaan saya, tetapi mengikuti apa kata hati Yesus atas peristiwa atau kejadian tertentu. Sebagai orang yang mengimani Yesus sebagai guru dan Tuhan, kita semestinya mengikuti apa kata hati Tuhan Yesus ketika kita hendak mengambil sebuah keputusan tertentu. Hidup ini akan terarah pada keselamatan ketika pertimbangan-pertimbangan hidup kita searah dengan hati kudus Yesus. Sebaliknya hidup kita akan terarah pada kehancuran dan kematian ketika pertimbangan-pertimbangan hidup kita hanya berdasar apa kata hati pribadi kita sendiri. Karena itu saudara-saudari, mari membentuk diri menjadi pribadi yang semakin lebih dewasa, dan kedewasaan hidup
itu bukan tergantung dari filsafat-filsafat kosong duniawi, tetapi tergantung kepada sejauh mana hati kita semakin searah dan terarah dengan hati kudus Yesus. Itulah kedewasaan sejati, karena model hidup satu-satunya yang benar adalah Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.